Haddatsana bercerita pada kami Abu Dawud sapa Ahmadu bin Hambal Ahmad bin Hambal. Jadi Hambal ini sebenarnya nama kakeknya ya. Jadi Ahmad bin Hambal yang punya madhab Hambali itu. Haddatsana bercerita pada kami Ahmad sapa Yazid yakni menghendaki sopo Ahmad bin Hambal Ibnu Harun pada Ibnu Harun. Jadi Yazid ini adalah Yazid Ibnu Harun. Akhbarona mengkabarina pada kami sopo Muhammad bin Amr an Abi Salamata dari Abu Salamah an Abi Hurairah dari Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mira'u utawi miro' ini maknanya macam-macam ya. Dalam konteks ini ada yang bermakna ragu-ragu. Ada yang bermakna berdebat. Ada yang bermakna membantah. Nah, nanti kita bahas satu-satu insya Allah. Fil Qur'ani di dalam Quran iku kufrun menyebabkan kekafiran. Artinya ini kalau diterus-teruskan, dilestarikan, orang yang melakukan itu ya bisa jadi orang kafir betul. Jadi orang kafir betul itu. Di al-mira'u fil Qur'an kufrun. Qala al-Munawi ai asyakku fi kaunihi kalamullah. Jadi al-mira'u fil Qur'an ini kalau menurut Imam Al-Munawi, jadi seseorang itu meragukan kalau Al-Quran itu betul-betul kalamnya Allah. Nah ini al-mira' bermakna ragu. Ragu kalau Al-Quran itu kalamnya Allah. Bener tak? Itu kalamnya Allah. Nah itu. Au aradal haud fihi bi annahu muhdas au qadim. Atau al-mira' itu seseorang itu mengemukakan pendapatnya, yang mana pendapatnya itu pendapat batil sebenarnya. Ya, pendapat batil membahas Al-Quran ini adalah muhdas atau qadim. Muhdas itu ya baru saja, atau kalau qadim itu ya sudah terdahulu. Ini Quran itu muhdas atau qadim. Au atau al-mujadalah fil ayyi al-mutasabihah. Atau al-mira' itu termasuk diantaranya adalah bantah-bantahan, berdebat, adu argumen di dalam ayat-ayat yang mutasabihat, di dalam ayat-ayat yang mutasabihat. Wadzalika yu'atti ilal juhud, karena dengan melakukan hal-hal tersebut ya, ragu, terus ya sok komentar, termasuk bantah-bantahan di dalam ayat mutasabihat itu bisa menyebabkan juhud. Juhud itu yang bantah. Fasammahu kufra. Sehingga Nabi menganggapnya itu adalah kekafiran. Jadi bi ismima yukhafu akibatuhu. Jadi dengan suatu hal yang mana itu kalau diterus-teruskan akibatnya ya bisa jadi orang kafir betul.
Itu menurut Imam Al-Munawi. Nah, terus waqala Al-Imam Ibnul Asir. Nah, ini Imam Ibnul Asir di dalam kitab An-Nihayah Ar-Mira'. Nah, yang disebut Mira' itu adalah Al-Jidal wat Tamari. Jadi membantah dan saling ya adu argumen, ya, adu argumen. Wal mumarah al mujadalatu alamat habis syak waribah. Jadi yang disebut mumarah atau al-mira' itu tadi itu adalah bantah-bantahan yang mana itu atas dasar keraguan-raguan, ya, atas dasar ketidakyakinan, atas dasar keraguan-raguan. Nah itu disebut al-mira'. Wa yuqalu lil munadharati mumarah. Di orang yang saling adu argumen, nah itu juga disebut mumarah. Li'anna kulla wahidin munhuma yastahriju ma indi sahibihi wa yamtarihi kama yamtaril halib al-laban minadh-dhar'i. Karena orang yang berdebat itu nanti ujung-ujungnya akan mencari celah kesalahan dari teman debatnya itu tadi. Lah ujung-ujungnya ya tidak rukun, ya, saling bermusuhan. Ya seperti ya orang yang memerah susu. Dia itu memisahkan antara air susu dan kopek susunya binatang yang diperah itu tadi. Nah, itu gambarannya seperti itu. Qala Abu Ubaid. Nah, ini Imam Abu Ubaid punya pendapatnya, ya. Laisa wajhul hadis indana alal ikhtilaf takwil. Jadi di dalam hadis ini menurut kami, ya, menurut kami itu bukan kok ikhtilaf di dalam takwilnya Al-Qur'an, itu tidak. Walakinnahu alal ikhtilaf fil lafzi. Tapi ada perselisihan di lafadz Al-Qur'an. Ya. Kalau ini nanti kaitannya dengan sab'atu ahruf. Sab'atu ahruf itu Al-Qur'an diturunkan atas 7 huruf. Nah, itu. Yang mana 7 huruf itu ada perbedaan antara satu sama lain. Jadi unzilatil Qur'an ala sab'ati ahruf. Riwayatnya kan seperti itu. Wa huwa an yaqular rajulu ala harfin fayaqulul akhar laisa huwa hakadha. Jadi misalnya ada seseorang itu membaca Al-Qur'an dengan satu jenis bacaan. Terus ada orang lain, loh bacanya kok gitu, enggak seperti itu. Nah ini juga sudah pernah terjadi di era sahabat. Jadi ada salah seorang sahabat baca Al-Qur'an. Lah yang satunya dengar, loh dia kok bacaannya tidak sama dengan saya. Kalau saya membaca langsung diseret kepada Nabi, ini baca Al-Qur'an kok tidak sama dengan bacaan saya Nabi. Terus Nabi menjelaskan, ya jangan seperti itu. Ya memang Al-Qur'an itu diturunkan atas 7 huruf. Lah satu sama lain itu tidak boleh saling menyalahkan, itu tidak boleh. Akhirnya saling bantah-bantahan, saling debat. Yang keliru kamu, enggak, ya kamu yang keliru lah itu. Jadi ada seseorang membaca Al-Qur'an atas suatu jenis bacaan, lah sama orang lain dientai, ya, dianggap bohong itu. Laisa huwa hakadha. Walakinahu ala khilafih. Yang benar itu ya bacaan saya ini. Nah,
yang bacaanmu itu keliru. Padahal kilahuma munazzalun makruun bi. Padahal dua-duanya sama-sama benernya, sama-sama ya diturunkan dari Allah, sama-sama ya bisa dibaca. Nah ini faida jahada kullu wahidin minhuma qira'ata sahibihi lam yu'min an yakuna dzalika yukhrijuhu ilal kufri. Li'annahu nafa harfan anzalahullahu ala nabiyhi. Jadi kalau dua orang ini, yang satu punya satu jenis bacaan, yang satunya juga punya satu jenis bacaan yang lain, ya. Terus salah satunya itu lah kok tidak percaya pada bacaannya temannya, ya sudah. Nah, kalau seperti itu ya dia keluar menuju kekafiran karena dia menafikan, berarti tidak mengakui bahwa bacaan yang dibaca oleh temannya itu juga diturunkan Allah kepada nabinya. Itu pendapat dari Abu Ubaid. Wakila innama ja'a hadza fil jidal wal mira' fil ayat allati fiha dzikrul qadar wa nahwih minal ma'ani ala madhabi ahlil kalam wa ashabil ahwa wal ara' tu nama tadammanathu minal ahkam wa bil halali wal haram. Nah, ada juga yang berpendapat hadis al-mira'u fil Qur'ani kufrun itu adalah suatu bantah-bantahan, suatu perdebatan, adu argumen di dalam ayat-ayat yang menyebutkan masalah qadar dan hal-hal yang ya sejenis itu. Nah, masalah qadar ini memang rawan, ya. Lah kalau ada orang itu memang tidak percaya dengan qadar, tidak percaya sama sekali, ya, tidak percaya. Ada yang percayanya berlebihan sampai dia tidak mau ngapa-ngapain, nah itu, ya. Walaupun aku nggak ngamal, tapi kalau qadarku surga ya masuk surga, ya. Nah gitu. Nah, ada yang tidak percaya sama sekali. Lah itu perdebatan masalah itu, ya, bantah-bantahan, adu argumen masalah itu, yang mana semuanya itu atas dasar mengikuti madhabnya ahlul kalam, orang-orang yang ngomongnya ngawur, ya, termasuk ashabul ahwa, orang-orang yang ngikuti hawa nafsu dan rokyu-rokyu yang sesat, ya. Ya. Jadi perdebatan masalah itu. Jadi yang diperdebatkan itu bukan masalah hukum-hukum bab halal haram itu enggak, tapi yang masalah yang ya qadar, nah, ya seperti itu. Fa inna dzalika qad jara baina sahabati paman ba'dahu minal ulama. Lah kalau hanya soal perdebatan masalah halal haram, masalah hukum, nah itu sudah biasa terjadi di kalangan para sahabat dan orang-orang sesudahnya, ulama-ulama sesudahnya. Wa dzalika fima yakunul gharadu minhu wal ba'its alaihi duhurul haq liyutba'a dunal ghalabah wa ta'jis. Intaha kalamu. Jadi al-mira'u fil Qur'ani kufrun itu kan istilahnya begini, dalam suatu perdebatan, ya. Dalam suatu perdebatan adu argumen itu nanti apa ya? Siapa yang menang debat, lah itu dia diikuti. Yang kalah debat, nah nanti tidak diikuti. Padahal kadangkala yang menang debat itu salah. Yang kalah debat itu yang benar, cuma berhubung nggak pinter ngomong, akhirnya kan kalah debat. Lah yaitu masalahnya di situ. Ya, masalahnya itu di situ. Dan
ada juga yang namanya perdebatan itu efek buruknya adalah kalau misalkan saya debat dengan Anda kalah dengan saya, Anda sakit hati, ya kan? Kalau Anda menang, Anda sombong, kan gitu kan. Orang debat kan seperti itu. Nek kalah ya mangkel, nek menang ya sombong. Itu efek buruknya seperti itu. Ada juga ini pendapat dari Imam At-Tibi, huwa an yaruma takdzibal Qur'an bil Qur'an. Nah ini dua orang yang anu punya sebenarnya punya ilmu Al-Qur'an semuanya itu. Cuma berhubung sejak awal itu ada permusuhan atau perselisihan. Si A dalil, nah si B ngentai. Nah, gitu. Si B dalil, si A ngentai. Jadi si A dalil pakai Al-Qur'an, nah, dientai sama si B juga dengan Al-Qur'an. Jadi Quran itu dibentur-benturkan untuk kepentingan pribadi. Lihat fa'a ba'duhu bi ba'din. Payam bagi an yajtahida fit taufik bainal mutakhalifin ala wajhin yuwafiq aqidatas salaf. Fa illam yatayassara lahu fal yakilhu ilallah. Ya, nah itu yang terjadi kadang itu. Si A dalil, berhubung si B tidak senang sama si A, dia membantah dengan dalil Al-Qur'an juga. Ya kan? Nah, seperti itu, bantah-bantahan. Ya. Jadi Al-Qur'an itu untuk alat menjatuhkan orang lain. Digunakan sebagai alat untuk merendahkan orang lain, mengalahkan orang lain. Yang mana pada akhirnya rancu semuanya. Rancu semuanya. Si A itu pakai Al-Qur'an, si B juga pakai Al-Qur'an, nanti ada si C pakai Al-Qur'an. Ya. Sehingga dalam hal ini kalau sudah terjadi seperti ini, ya sudah, orang itu ya harus istilahnya betul-betul belajar lagi, mempersungguh lagi di dalam mempelajari Al-Qur'an yang benar-benar tanpa tendensi keduniaan gitu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berselisih itu. Yang benar-benar sesuai dengan ajarannya Nabi dan para sahabat. Lah kalau ternyata enggak ketemu, belum ketemu ya sudah. Pengertiannya diserahkan pada Allah. Perdebatannya selesai. Ya. Ayat ini katanya si A, maknanya seperti ini. Ayat yang sama katanya si B, maknanya seperti itu. Nah, ya kan? Karena satu sama lain punya kepentingan itu tadi. Ya. Wakila huwa al-mujadalatu fih wa ingkaru ba'diha. Ada juga yang mengatakan al-mira' fil Qur'an kufrun itu adalah bantah-bantahan di dalam Quran itu sendiri ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dan menggunakan suatu ayat untuk mengingkari ayat yang lain. Nah, ya sudah saya jelaskan itu tadi. Nah, itu semuanya tidak boleh diterus-terus memperalat Al-Quran untuk kepentingannya, wah, itu bahaya itu. Nanti ujung-ujungnya ya kafir betul. Ya. Karena namanya manusia ada godaan setan, ya, bisikan seperti itu ada, ya ada. Lah itu jangan dituruti bisikan setan seperti itu. Kalau dituruti, wah ya wis kafir betul, sudah rugi oleh ngaji, ketali batak sampai elek.
Tapi nyatanya ujung-ujungnya malah jadi orang kafir.